Oke, lanjut ke part 2 ya. Kita untuk pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis web menggunakan Canva. Nah, yang perlu kita aktifkan dulu ya sebelum kita lanjut pembuatan medianya itu adalah aktifkan dulu Canva Pro-nya. Nah, cara aktifkannya gimana Bang? Aku nggak bisa beli. Nah, nggak masalah karena di Canva ini menyediakan yang namanya trial ya. Ya, trial selama sebulan. Jadi kamu bisa coba ya trial Canva ini selama 1 bulan dan aktifkan saja. Nanti di sana ada masukan via GoPay ya, via GoPay, lalu masukkan nomornya. Dah selesai aktif, nanti ya sudah aktif jadi pro selama sebulan. Dan kalau misalkan nggak mau dilanjutkan bisa dinonaktifkan menjelang jatuh temponya ya, hari sebulan setelahnya. Sebelum jatuh tempo langsung matikan langganannya. Nah, gitu. Oke, jadi itu ya, aktifkan Canva Pro-nya. Nanti kalau misalkan bingung ya aku taruh di deskripsi cara mengaktifkan Canva Pro ya, biar nggak ribet. Lihat link di deskripsi untuk videonya. Kalau udah dibuat pasti ada, kalau belum pasti belum. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita buka yang namanya situs web. Langsung saja buka Canva-nya yang udah pro, pastikan pro dulu ya. Lalu kita buka situs web ini. Kita klik. Kita buat project baru. Ngapain nanti? Hah? Oke, udah masuk dalam projectnya ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini halaman kerja kita. Nah, untuk pertama yang kita buat itu adalah halaman home, halaman utama. Kalau misalkan sudah diklik linknya, itu halaman yang pertama kali muncul itu halaman ini. Nah, itu halaman home. Kita masuk ke desain dulu. Masuk ke desain, kita cari template yang cocok untuk halaman home. Coba kita cari ya. Oke, coba cari aja halaman home. Kita lihat di sini sudah banyak ya halamannya, bisa kita ambil sesuai selera kita masing-masing. Sesuaikan juga dengan tema materi yang kalian ambil. Contoh bisa gunakan yang sebentar dilihat dulu ya. Oke, mana dia yang bagus? Kayaknya yang mana ya? Bentar, kita cari dulu. Silakan dicari template yang kamu suka. Nah, mungkin aku menggunakan template yang ini aja. Ini template untuk halaman home. Nah, Saraswati University atau 2025 University Profile. Di sini ada tombol take tour. Nah, untuk memastikan halaman ini responsif atau enggak, kita klik aja nih tombol pratinjau atau preview. Kita klik ini, bisa kita cek apakah halaman ini sudah responsif. Responsif itu apa? Ya, kalau misalkan di HP dia ngikutin layar. Nah, contohnya nih, di seluler kayak apa dia? Nah, seperti ini, dia ngikutin ya. Dan ini sudah work ternyata. Nah, untuk kita pembuatan ini pastikan selalu cek ini ya, selalu cek pratinjau ini. Kadang ada yang nggak jalan untuk responsifnya, itu harus kita edit lagi. Oke, langsung saja. Misalkan ini kita buat media pembelajaran interaktif. Kita yang simple aja ya. Untuk gambarnya kayaknya aku nggak pakai ini. Misalnya aku mau bikin materi tentang jaringan komputer untuk TKJ ya. Jaringan komputer. Misalkan jaringan komputer. Kita cari gambar aja, gambar foto. Nah, di sini ada beberapa foto di sini yang bisa aku gunakan, bisa dipilih saja. Mungkin aku pakai yang ini. Ya, ini kita ganti ya backgroundnya.
Nah, ini karena warna tulisannya putih ya, kita ganti jadi warna yang bisa dilihat seperti warna hitam, nggak kelihatan juga. Oke, ini bisa kita geser nanti ya. Ini juga ganti warnanya, misalnya warna kuning ya, coba kita warna kuning. Warna kuning nanti kita kasih stroke ya, stroke. Terus ini warna merah kali, merah atau warna biru. Biru oke sih, cuman ya backgroundnya biru juga, kita kasih warna kuning. Untuk tombolnya nggak kelihatan nih, mana tombolnya tadi, nanti kita buat tombol baru aja. Oke, kita selesaikan posisinya di tengah sudah ya. Nah, untuk tulisannya masih kurang jelas, kita buat menggunakan efek, terus kasih kerangka, kasih warna hitam. Terus untuk ketebalannya bisa kita besar. Nah, gitu ya. Lalu untuk judulnya misalkan materi jaringan komputer dasar. Misalnya materinya ini ya. Ini contoh, tak ada enggak materinya ya. Kita kasih stroke lagi, kita gunakan kerangka, kasih warna ini oke sih sebenarnya, cuma kita kasih warna hitam aja biar lebih gelap. Nah, seperti ini. Nah, sebelum itu kita cek dulu yang namanya pratinjau. Seperti tadi ya, selalu cek pratinjau setelah kita mendesain, takutnya nggak jalan responsifnya. Nah, seperti ini ya jadinya. Oke, jadi gambarnya dia ngambil gambar di tengahnya aja nih, nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau selanjutnya kita buat tombol next atau tombol start ya, atau tombol buka materi. Kita buka aja ini, terus kita pilih aja yang ini ya. Nah, dalam bentuk ini aja nih. Aku lebih suka pakai yang ini. Pakai bentuk ini aja, kita ketikkan saja namanya buka materi, gitu ya. Buka materi kita letak di tengah. Terus untuk warna tombolnya bisa kita sesuaikan dan usahakan kontras sama backgroundnya ya. Biru masuk ya, biru tua. Biru ini sih oke kayaknya. Kita ikutin warna fotonya. Nah, terus setelah ini kita kasih bagian luarnya nih, bagian luar bagus nih kayaknya. Nah, gini. Ya, kasih warna hitam biar kelihatan beda ya. Untuk teksnya bisa kita tebalkan biar kelihatan jelas. Terus kita besarkan lagi. Udah oke ya, kita cek lagi pratinjau. Nah, udah jadi ya. Kecil kali kelihatannya. Bentar, kita besarkan lagi ini sekitar 24 ya, gitu aja. Ini buka materi, kita kasihkan animasi masuk, bagus nih si animasi masuk. Animasikan, kita pilih terbit ya gitu ya. Cara seleksinya gampang ya, kita tahan klik kiri di sini, terus geser ke bawah sampai terkena semua elemen yang mau kita animasikan. Nah gitu aja ya. Terus klik animasikan, pilih animasi yang mau kita klik tinjau. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, sudah kelihatan jelas dan ini sudah sesuai dengan halaman potret untuk telepon seluler, untuk HP ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk halaman home. Untuk halaman home mungkin gambarnya tuh ganti aja ya, kurang bagus kelihatannya. Sebentar, kayaknya itu gambar jaringan komputer. Mana jaringan komputer yang oke sih gambarnya. Oke, foto ya. Gambar yang oke untuk gambar media ini oke nggak sih? Nah, kita cari-cari di sini.
Kelihatannya oke ya. Jaringan komputer dasar, tapi kok tombolnya hilang. Bentar, kita posisinya kita paling belakang. Nah, ini tombolnya muncul ya. Oke. Di sini kita anggap sudah jadi untuk halaman awalnya, halaman home. Nah, ya kelihatan ya. Kelihatan gambar laptopnya. Geser ke atas nggak sih? Kayak gini ya. Kita perhatiin jauh. Oh, ada tombol merahnya nih. Guys, gak apa-apa, tombol merahnya yang kita hapus. Kelihatan berarti tadi. Nah, ini kita letak di tengah. Perhatikan dari posisi pilih tengah. Nah, gitu ya. Dari tengah, warnanya nggak biru lagi, kita kasih warna kuning sama aja nih, sama itunya. Terus untuk teksnya kita kasih warna hitam. Nah, ya. Sesimpel itu untuk bikin halaman home. Ini terserah ya, mau bikin bentuk halaman awal Facebook, mau bikin untuk halaman lainnya, itu terserah kita. Dan ini aku hanya memberikan tutorial contohnya saja ya. Nah, ini untuk media pembelajaran interaktif, jaringan komputer dasar, udah nampak judulnya. Terus untuk ini buka materi, bisa bikin copyright juga ya di bawah sini, misalnya dibuat oleh bla 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 gitu ya. Atau bikin logo di sini, logo kampus atau logo sekolah ya. Bisa, itu silakan, nggak ada masalah. Nah, setelah selesai, ini kita bikin dulu namanya, misalnya home gitu ya, nama projectnya home page atau home aja lah, nggak apa-apa, halaman awal ya. Nah, setelah selesai ini, kita publikasikan situs. Nah, kita klik ini, publikasikan situs. Nah, ini karena aku sudah pernah mempublikasikan situs sebelumnya ya. Kalau sudah, biasanya di sini langsung seperti ini, langsung otomatis. Nah, kalau belum, kita akan diarahkan untuk membuat URL dulu. Nah, pastikan URL-nya jangan sampai salah ya. Kalau kita salah, kita harus ganti lagi nanti dari awal. Nah, di halaman situs ini, nanti kalian diminta nih, kalau yang belum pernah bikin URL, kita bikin dulu. Kalau di depannya nih, aku buat mediatkj.my.canva.site. Nah, nanti dimintanya kita nanti kita diminta buat domainnya. Nah, domainnya yang mana? Ini, mediatkj.my.canva.site. Nah, di tulisan depan ini yang kita diminta untuk buatkan. Itu terserah kita, misalkan nama kamu ya. Misalkan mediajoni.my.canva.site. Nah, itu terserah kita. Sesuaikan aja nama URL ini dengan media yang kita kembangkan. Nah, kalau udah sesuai silakan, tidak ada masalah. Karena kalau misalkan sudah diklik oke ya, udah fix ya. Sorry. Kalau misalkan udah diklik, itu dia tidak akan diubah lagi, nggak bisa diubah lagi, dia udah permanen kayak gitu. Maksudnya, kalau misalkan kita udah klik oke, nah kalau misalkan Canva yang kamu punya itu Canva Pro pribadi, itu bisa kalian ubah sendiri. Tapi kalau misalkan kalian Canva Pro punya tim, itu kalian nggak bisa ubah domain kalian, URL kalian tanpa izin dari pemilik Canva Pro timnya gitu ya. Tapi kalau misalkan Canva pribadi itu bisa aja mengubah URL yang udah terlanjur terbuat gitu ya. Nah, ini aku udah buat media TKJ tanpa spasi ya, tanpa titik. Terus untuk halaman belakang itu yang kita edit sekarang. Halaman belakangnya ini misalkan media TKJ home, misal home ini halaman yang kita buat yang di atas ini, home, publikasikan situs, kita klik OK, nanti akan disiapkan desain kita dan dijadikan web online. Oke, udah jadi ya. Ini lihat situs web di sini, linknya udah jadi, kita bisa cek ya. Nah, gini, langsung kita gunakan link langsung masuk ke dalam media yang udah kita kembangkan tadi. Nah, kayak gini ya jadinya. Nah, ini tombol ini belum bisa kita pakai karena belum kita fungsikan. Nah, udah jadi nih, udah selesai untuk halaman home. Kita langsung masuk aja nih, kita buat project baru. Ini kita biarin dulu. Kita buat project baru, kita masuk ke sini, Canva. Ya, kita buat ke situs web. Project yang kita buat tadi biasanya masuk ke sini. Nah, ini ya. Kita buat situs web untuk halaman menu utama ya. Oke.
biasanya kalau aku bikin yang berbasis web ini, aku bikin Canva-nya ini banyak tabnya ya, biar nggak kehilangan referensi warnanya ya. Kayak gini contohnya, aku bikin di tab baru. Untuk desain sebelumnya bisa aku lihat, masih dilihat-lihat gitu ya. Nah, jadi kita bikin desain baru. Desain, kita cari template menu ya, menu. Nah, kita bisa pakai yang tadi sih sebenarnya, atau yang lain gitu ya. Template-nya ada banyak nih, kita tinggal pakai aja. Nah, contohnya aku pakai yang ini aja dah. Nah, ini keren ya, estetik ya tampilannya. Bisa dilihat di sini. Kita tes perhatiin jauh dulu, seperti apa hasilnya. Sebentar loading ya. Nah, ini hasil dalam bentuk web, dalam bentuk desktop ya. Ini dalam bentuk seluler. Nah, gambarnya jadi sesuai dengan layar HP. Ini keren ya. Oke, ini gambar daun nggak sesuai ya. Kita pilih ini jadi menu. Nama projectnya jadi menu. Ini home, ini untuk menu. Nah, kita pastikan dulu gambar sebelumnya kan kita temanya putih-putih gini aja. Putih, ada gambar komputer, ya kita sesuaikan juga. Jangan gambar daun, kan nggak sesuai. Nah, kita ganti gambar daunnya, masuk ke elemen, cari gambar jaringan komputer juga, jaringan komputer. Ya, kalau misalkan mata pelajarannya lain, bisa sesuaikan saja. Dan di sini aku pilih yang ini, boleh dah. Ini keren sih kayaknya. Jadi kehilangan itunya, gambar belakang. Nah, ini. Terus untuk gambar background ininya bisa kita ganti juga ya, jangan warna hijau, mungkin warna biru, kita ubah warna biru. Sebentar, ini apa ya? Oh gitu. Nah, oke, gambar ya ternyata ya. Kita kasih aja warna biru, foto biru, biru komputer misalnya. Ini aneh aja yang gue cari ya. Biru komputer, grafis, video, enggak ya. Mungkin aku pakai yang mana ya. Ini boleh sih. Nah, ini ya. Ya, bagus sih. Tapi ini kita fullkan aja ya. Nah, gitu. Tapi keren sih yang tadi sebenarnya. Cuman warnanya nggak kelihatan. Nah, boleh lah. Bikin menunya kayak gini aja. Terus ini kita ubah namanya menu utama misalnya. Terus silahkan silahkan apa ya kalau misalkan udah masuk menu utama. Oh ya, enggak, gini, selamat datang ya, selamat datang di media pembelajaran interaktif. Nah, gitu aja ya. Oke ya, selamat datang di media pembelajaran interaktif. Warnanya kita ubah jadi warna yang menggunakan ini aja gitu. Ah ya, kasih kerangka aja, kasih warna hitam biar kelihatan. Ini juga kasih kerangka, aduh salah, kasih kerangka, kasih warna hitam, selesai. Ini juga kasih kerangka, kasih warna hitam. Nah gitu ya. Terus misalkan di bawah ini kita mau jadikan label nama ya, misalnya David Sel gitu ya, atau by. Nah gitu, by David Sel ya, itu nama. Kan di sini mau kita buat apa tadi ya? Di sini ada tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan profil pengembang. Ini nih, tujuan pembelajaran. Terus apa lagi? Materi. Lalu kuis. Terus profil pengembang.
profil pengembang. Nah, yang dua nih hapus saja, nggak apa-apa, hapus saja. Mungkin kita perkecil lagi ini, jadi gini ya. Nah, gitu. Terus untuk ini bisa diturunkan, disesuaikan aja. Sebentar, gambarnya malah ketarik lagi. Oke, aku ngambil yang ini aja. Yang ini nggak masuk, aku kelompokkan dulu, aku geser ke bawah, ke tengah-tengah kali ya. Nah, ini kita geser ke atas sampai sini, juga digeser di sini, ini juga geser ke bawah, ini geser ke sini. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba perhatiin ya. Udah tampil. Mungkin kita mau menambahkan animasi gitu ya. Jaringan komputer, mana tahu ada animasinya. Kita klik jaringan komputer, kita ketik ya, kita klik ini, terus pilih animasi, beranimasi, kita centang. Apakah ada di bagian grafis? Ada ya di sini ya, tapi bukan ke animasi komputer ya kan. Oke, boleh kita pakai ini, pakai animasi ini aja lah, nggak apa-apa. Yang penting ada agak rame aja. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Bisa kita lihat. Ini bisa kita mainkan. Atau kita bikin kecil aja. Nah, gitu. Cuman untuk meramaikan aja. Coba kita perhatiin dulu ya. Nah, gitu ya jadinya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada sedikit bergeser ke kiri. Ini karena apa? Karena ini bagian animasi ini sedikit menonjol ke kanan nih. Nah, ini ya, gak seimbang sama yang di sini. Coba kita letakkan ini di bawah, kayak gini ya. Dia yang mengarah ke nama aku ya. Terus kita coba cek perhatiin jauh, dia akan lurus balik. Nah, gitu, dia akan seimbang di kiri dan kanan. Oke, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita kalau misalkan mau nambah sesuatu di kiri dan kanan boleh, mau nambah di sini, mau nambah tulisan, mau nambah apa di sini boleh. Kalau aku nggak nambah ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk bikin halaman home ya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk bikin halaman-halaman berikutnya seperti halaman tujuan, materi, kuis, dan profil pengembang. Dan itu akan aku bagi menjadi beberapa part ya. Untuk halaman awal, situs, home, dan juga untuk menu kita publikasikan juga. Soalnya nggak perlu publikasikan juga ya, tapi kalau dipublikasikan bisa kita edit namanya jadi menu sesuai nama project, itu terserah kita. Ya, oke ya. Dan itulah untuk part kedua dalam pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis web. Kita lanjut ke part ketiga, kita bikin media desain yang lain untuk tujuan, materi, kuis, dan profil. Oke, lanjut ke part 3. Terima kasih.